Di sini ada berita, di sini ada berita, di sini ada masalah, di sini ada masalah. Muncul dunia dalam berita. Maka peran bisa bertukar. Yang bahaya, istri jadi matahari, suami jadi bulan. Maka di sini sering muncul kemudian perselisihan yang tak bisa dituntaskan. Sehingga muncul salah komunikasi kah, salah pemahaman kah, hubungan yang tak cocok kah, bagaimana menyelesaikannya, sampai setiap persoalan-persoalan rumah tangga pun itu sudah kemudian diinformasikan oleh Allah kemungkinan-kemungkinannya. Kata Allah akan ada kemungkinan salah komunikasi, ada kemungkinan salah persepsi, ada kemungkinan masalah yang sulit disatukan, sehingga mungkin melibatkan orang lain untuk bisa mendamaikan, mengislahkan. Bagaimana cara mencarinya? Ada lagi di sini semua teman-teman sekalian. Sampai di ayat ke-35-nya, ada semua. Nah sekarang problem bahkan muslim saat ini, walaupun ayat ini berlaku umum sesungguhnya, ya artinya non muslim pun kalau ingin belajar dari Al-Quran, ini petunjuknya universal, pasti akan mendapatkan kedamaian di rumah tangganya. Apalagi bagi kita yang beriman kepada Allah dan memang Al-Quran kita jadikan petunjuk hidup kita. Seharusnya sebelum menikah pedoman ini telah tuntas dikaji. Yang terjadi sekarang setelah menikah baru dipelajari. Itu alhamdulillah masih ada kesempatan. Yang lebih bahaya sudah menikah masih belum mau belajar tentang pedoman ini. Maka saya duga dengan kuat tidak akan mudah mengentaskan persoalan walaupun gelimang gelar dan harta telah didapatkan dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ini baru bagian yang pertama. Coba kalau kita gabungkan keluarga satu dengan keluarga lainnya. Ini kan baru satu keluarga. Apakah yang berkeluarga cuma Anda saja? Tidak. Orang lain pun berkeluarga. Yang lainnya berkeluarga lagi. Yang lainnya berkeluarga lagi. Nah, kalau kita ingin gabungkan keluarga, ketemu keluarga, ketemu keluarga, ketemu keluarga, bukankah kehidupannya menjadi semakin luas? Bukankah komunitasnya menjadi semakin beragam? Bukankah interaksi sosialnya menjadi semakin kompleks? Maka kalau kita satukan keluarga dengan tempat yang kemudian semakin luas, dengan komunitas yang beragam, interaksi sosial yang semakin kompleks, maka kalimatnya oleh Al-Quran dirubah yang memberikan penamaan berupa diksi yang mengakomodir semua makna tadi. Kalimatnya berubah menjadi syu'ubun. Ya, saya hapus jenak. Bismillah. Syu'ub jamak dari kata sya'bun. Seperti ini. Syu'ub jamak dari kata sya'bun. Kalau kita turunkan ke bawah lagi, sini ada ailah atau usrah. Nanti namanya bisa banyak. Ailah, bisa usrah, masing-masing nanti punya nama sendiri. Nanti kita bahas dalam edisi yang berbeda. Kemudian kelompok-kelompoknya disebut dengan ahlun. Di sini Anda mendengar kata ahli bait, ya kan? Baik, fokus teman-teman. Nanti lain waktu kita bahas penamaan ini agar kita fokus pada bahasan utama kita. Kita turunkan di sini. Ahlun setiap personalnya. Menyatu ini menjadi keluarga, maka dinamakan ailah atau disebut juga dengan usrah. Ini ailah usrah bergabung dengan yang lainnya. Ada keluarga lain, keluarga lain, keluarga lain. Ini A, kesini tarik B, ini C, ini D, kemudian kesini lagi misalnya ada E, ada F, sampai dengan terkumpul keseluruhannya ini dalam batas tertentu. Di sebuah tempat, batas tertentu. 1 pulau saja, 2 pulau saja, 3 pulau saja. Ya, ada yang mencoba mengenal dengan pulau yang lainnya. Ya, 2 kali 3 mendayung, ya, 1-2 pulau terlampaui. Bukan hanya terlampaui, tapi juga berinteraksi di situ. Sehingga membentuk misalnya satu hubungan dengan batas-batas tertentu. Disebut dengan sya'bun namanya. Ya. Dari sini diartikan dalam bahasa Indonesia dengan kehidupan berbangsa. Bersepakat kehidupan berbangsa itu membentuk sebuah batas-batas tertentu, aturan-aturan tertentu, maka muncullah sebuah negara. Kalau negara ini ya dengan kehidupan berbangsa yang menggabungkan ya keluarga-keluarga ini ya dari suku-suku yang berbeda-beda. Bahkan kalau kita selak lagi di sini ya antara pertengahan dari keluarga menjadi bangsa jadi negara ya ada kemungkinan juga interaksi di pulau ini dengan pulau ini punya karakter yang berbeda-beda yang membentuk ciri khas tertentu, maka muncul kemudian satu kecenderungan yang bisa berbeda dengan yang lainnya disebut dengan suku ya. Baik di sini ada suku Sunda misalnya, baik di sana ada Sumatera, di sana lagi ada Kalimantan, punya karakter khas masing-masing. Maka di tengah-tengah ini ada suku misalnya dengan budaya yang berbeda-beda, boleh jadi tidak sama. Jelas membentuk satu ranah keistimewaan, keragaman dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Kalau dijamakkan sya'bun, maka jamaknya menjadi syu'ub. Apakah yang hidup komunitas ini cuma satu batas negara saja? Tidak. Barangkali komunitas yang lain punya sifat tersendiri dari kebangsaannya, bahkan memberikan nama dengan negara tertentu. Maka kita akan temukan kehidupan yang lebih luas dalam konteks hubungan komunal, interaksi sosial antar negara. Negara-negara yang kumpul di benua Asia misalnya, maka akan terhubung
antara hubungan negara-negara di Asia, yang di Eropa, negara-negara di Eropa, yang di Amerika, ya demikian, yang juga di Afrika, demikian. Bahkan konteks lebih luas lagi, kumpulah hubungan komunitas, kumpulah hubungan interaksi sosial dalam konteks lebih luas dunia. Dunia. Di sini ada berita, di sini ada berita, di sini ada masalah, di sini ada masalah, muncul dunia dalam berita. Bukan satu keluarga lagi, bukan dua keluarga lagi, tapi lebih luas pembahasannya. Sekarang pertanyaannya, ya Allah, kalau saya ingin mengembangkan hubungan interaksi sosial lebih luas lagi, bagaimana pedomannya? Apalagi sukunya bisa banyak, kehidupan berbangsa bisa kompleks, bernegara tidak mudah, ya. Apalagi mengatur hubungan antar negara. Maka Allah sangat maha tahu tentang jalan kehidupan kita. Sebelum kita bertanya, sudah turun Quran surah ke-49 ayat 13. Ya. Ya ayyuhan nas. Tuh, lihat kalimatnya. Universal hukumnya. Setiap orang bisa belajar dari pedoman ayat ini dan dia tarik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apapun konsep yang akan dia buat, apapun nama yang akan dia tuliskan, ya, republikah, ya, ataukah kerajaankah atau sistem umumkah, silahkan tarik nilainya, praktekkan dalam kehidupan, maka Anda akan temukan harmoni dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sifatnya universal. Tapi sifat ini sekaligus memberikan isyarat bahwa hanya Allah yang maha mengetahui tentang jalur kehidupan setiap hamba. Justru dengan konsep inilah seharusnya kita berpikir, kata Allah, untuk mengenal Rabb yang sesungguhnya. Mengenal Allah yang sesungguhnya. Kalau bukan pencipta kita, mustahil mengetahui dan mengatur dengan detail jalur kehidupan kita sampai kehidupan yang sangat kompleks. Maka apa yang Allah sampaikan? Ya ayyuhan nasu, hai semua manusia tanpa kecuali. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Karena kehidupannya sudah kompleks, sudah luas, berbangsa, bernegara, bersuku-suku, ya, maka kalimatnya menggunakan kata inna, membawa ta'zimun nafsi, ta'zimus sya'ni. Ya, masih ingat pembahasan yang sering saya tekankan di sini? Kata Allah, dengan segala keagunganku, aku sampaikan informasi yang sangat besar kepada kalian semua. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan kalian manusia, semua manusia, tanpa kecuali. Dari Nabi Adam sampai kehidupan berakhir. Dengan dua tipe, dua jenis saja. Satu, dzakar, laki-laki. Kedua, untha, perempuan. Perhatikan baik-baik. Jadi hubungan yang akan dibangun secara sosial, dalam bentuk kehidupan komunal. Baik itu di keluarga, naik kepada hubungan suku antar budaya, sampai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, sampai interaksi negara antar negara di dunia, itu tidak akan pernah terbangun hubungan yang harmonis, yang selaras, kecuali unsur utamanya adalah laki, ada perempuan. Ini yang bisa dipersatukan. Awas, ini yang dipasangkan. Jangan pernah dirubah, jangan pernah dibalik-balik. Ya, ingin dirubah, laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki-laki. Kemudian berinteraksi, pasti muncul masalah. Kalau nggak percaya, silakan. Lihat maksudnya, fenomena yang ada saat ini. Bukan Anda merubah diri sendiri. Silakan lihat fenomena yang hadir. Orang-orang nekat, keluar dari aturan Allah, sang pencipta, bikin aturan sendiri. Lihat apa yang tampak. Laki-laki pengen jadi perempuan. Secara fitrah saja, secara fisikal, tampilan fisiknya sudah tidak memenuhi. Ciri-cirinya sudah laki-laki. Suara yang keluar, nama siapa? Nia, Pak. Nama siapa? Nia. Nama? Kurniadi. Nggak usah dilembut-lembutkan, memang suara Anda itu tebal. Memang suara Anda itu dibuat untuk berwibawa, jadi jangan pernah menurunkan kewibawaan Anda. Ya, rahim sudah tidak punya, mau dipaksa-paksa bikin rahim, mau sewa. Ya, mau seperti apa? Karena secara fisikal saja, konstruksi tubuh manusia sudah tidak memenuhi. Tanda-tanda fisik yang lainnya, laki-laki semua. Ya, janggut, ya, jambang, kumis, Anda mau make up sampai kiamat kurang 2 hari, tidak akan pernah menghilangkan nilai-nilai ini, karena memang status hormonnya berbeda. Anda mau ganti dengan apapun, tetap akan Anda rasakan kegelisahan dalam jiwa. Sepanjang hidup Anda akan gelisah. Tidak akan tenang. Pun demikian dengan perempuan. Jangan harus dipaksa-paksa menjadi lelaki. Karena ketika diinteraksikan satu dengan yang lainnya, muncul persoalan. Saya baca berita beberapa hari ini, betapa banyak pernikahan kemudian hancur lebur. Bukan sekedar hancur, tapi membawa nestapa yang mungkin tidak akan pernah terlupakan sepanjang hidup. Ketika diketahui ternyata saat menikah, pasangannya terbukti sesama jenis, gagal. Bukan hanya masalah satu dengan yang ini, keluarga ini punya persoalan dengan keluarga ini, jadi berita ramai, sukunya, ya, mohon maaf, komunitasnya, masyarakatnya jadi penuh persoalan semua. Karena hanya merubah satu hal yang sudah Allah tetapkan pedomannya. Jelas? Pun demikian, saat berinteraksi lebih luas lagi, bangsa, negara akan melibatkan hubungan ini dengan lebih kompleks lagi. Artinya apa? Allah memberikan peluang kepada laki-laki, perempuan untuk punya peran dalam kehidupan yang lebih luas. Silakan. Ya. Apa dalilnya? Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Kami tetapkan dari laki-laki dan perempuan ini syu'uban. Nih, akan ada yang hidup, yang membangun hubungan interaksi sosial antar negara. Negara satu dengan negara yang lainnya. Masya Allah, perempuan di Amerika akan punya hubungan dengan laki-laki di Indonesia. Ya, mungkin saja dalam konteks yang dibenarkan, perempuan dengan perempuan saling belajar. Ya, kuliahnya mungkin sama, orang Indonesia ke Amerika, ketemu perempuan Amerika.
Ya, atau ketemu misalnya di Arab, laki-laki dengan laki-laki lain belajar lagi. Tapi ketika menikah, mungkin saja terjadi. Orang Indonesia laki-laki menikah dengan perempuan Amerika. Ya, orang Arab perempuan menikah dengan laki-laki Indonesia. Bisa terjadi. Dan ini sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Termasuk juga isyarat ini memberikan jalan kepada kita untuk mengambil peran dalam kehidupan lebih luas. Di visi yang dibangun, jadilah manusia yang unggul. Yang bisa menembus batas-batas dan lintas-lintas kehidupan yang luas. Ayo, bangga jadi orang Indonesia. Dalam saat yang bersamaan, kebanggaan itu pupuk dengan pengetahuan yang hebat, pengalaman yang luas, wawasan yang terbuka, dan ambil peran dalam kehidupan internasional yang lebih luas. Kehidupan bernegara. Ya, antar negara. Kalau bisa, peran Anda itu jangan sekedar dibangun di keluarga. Naikkan lagi tingkat RT, naikkan lagi tingkat RW, tingkat kecamatan, ya, tingkat kabupaten, provinsi, kehidupan bernegara, sampai di negara lain pun bisa berinteraksi dengan Anda. Itu peluang kata Allah. Silahkan, jadi apapun. Ya, Anda mau jadi dokter? Silahkan. Perempuan boleh? Boleh jadi dokter. Zaman Nabi banyak perawat-perawat perempuan. Ya, silahkan. Jadi perawat? Boleh. Ya, jadi dokter? Boleh. Mesti ada dokter perempuan untuk mengobati penyakit khusus bagi perempuan. Ini yang hamil perempuan, yang melahirkan perempuan. Masa yang periksa laki-laki? Laki-laki silahkan. Mau jadi dokter, pengusaha, jadi birokrat, jadi diplomat, ya, sampai tingkat paling atas. Mau jadi menteri, jadi presiden, jadi raja di konteks tertentu, silahkan. Terbuka perannya. Ya, dan dalam konteks itu membangun hubungan satu dengan yang lainnya. Bagaimana cara membangunnya? Lita'arafu. Syu'uba wa qabaila. Kata Allah, mungkin ada yang hidup dalam konteks kehidupan bernegara, konteksnya sudah dunia. Wa qabail, mungkin baru konteks suku-suku di provinsi, di kabupaten, di kecamatan. Boleh silakan ambil peran. Di kecamatan jadi camat, di desa jadi kades, ya, dan jadi lurah, dan jadi bupati. Kemudian berinteraksi mengatur hubungan di daerahnya masing-masing. Ada tuh. Dan uniknya, menariknya Allah berikan pedoman. Nanti seperti ini membangunnya. Sistemnya mau dibangun, namanya silakan bebas. Mau namanya kabupaten, mau distrik, mau federal di beberapa tempat tertentu, ya. Mau sistemnya mau pakai misalnya republik, mau pakai kerajaan, mau pakai macam-macam, namanya boleh. Pedomannya dikasih oleh Allah. Lita'arafu. Oh, lita'arafu. Dari kata arafa, dari sini muncul ma'rifah. Ya, ma'rifah bisa diartikan pengetahuan yang luas. Arafa saling mengenal. Ta'arafa satu dengan yang lainnya berkenalan dengan dasar pengetahuan yang luas. Jadi kalau ingin membangun, ya, baik kehidupan berkeluarga skala kecil, maka harus punya wawasan, harus punya pengetahuan. Maka biasakan hidup berilmu berpengetahuan dalam lingkup keluarga. Anak mesti tahu ilmu tentang jadi anak, ajarkan kepada anak. Ibu harus tahu ilmu tentang menjadi ibu, menjadi ayah, menjadi keluarga. Ya, baca, kumpulkan pengetahuan, baca dengan luas, tajamkan ilmu, tajamkan wawasan. Setelah paham, bawa dalam kehidupan yang lebih luas. Membangun kehidupan berbangsa butuh pengetahuan, butuh wawasan. Ya, idza wusidal amru li ghairi ahli fantadhir as-sa'ah. Kalau satu peran diberikan pada orang yang tidak capable, kata Nabi, ya tunggu saja. Tunggu masanya. Masa-masa ya kegelisahannya. Masa-masa kekhawatirannya, masa-masa ya mungkin yang lebih ekstrem lagi kehancurannya, ya kegagalannya dan sebagainya. Tapi kalau kita ingin semua itu berhasil, menjauhkan sifat-sifat tadi, maka bangun dengan dasar pengetahuan yang baik. Dari situ saling berkenalan. Indonesia juga berkenalan dengan negara lainnya, bangun persahabatan. Sekarang muncul ASEAN, ya lebih luas lagi muncul hubungan-hubungan antar dunia. Bangun. Dari sini pentingnya kita punya diplomat-diplomat hebat, belajar dengan hebat. Ya, kalau perlu kuasai berbagai bahasa. Jangan sampai ditugaskan jadi diplomat, jadi dubes, tapi nggak bisa komunikasi. Jadi dubes di Arab nggak bisa bahasa Arab. Bagaimana bisa berkomunikasi? Di dubes di negara Eropa nggak bisa bahasa Inggris. Di dubes misalnya di negara Afrika nggak bisa bahasa lokalnya. Bagaimana bisa berkomunikasi? Ya, karena itulah kemudian penting punya diplomat yang hebat, punya guru-guru yang handal, punya pengusaha yang hebat untuk membangun sinergi kehidupan berbangsa bernegara dengan konteks yang lebih luas lagi. Bahkan Al-Quran mengisyaratkan kita mesti punya tatanan dasar-dasar kehidupan dalam konteks berkomunal ini untuk mengatur hubungan interaksi sosial dengan dasar-dasar yang sangat kuat. Sekali lagi bersyukur kita kepada Allah bahwa para pendiri negeri ini, Indonesia, yang kita berbahagia, bersyukur, bangga, bisa menjadi bagian dari negara yang kita cintai ini. Kita jaga dengan baik ini, kita sayangi, kita rawat, kita makmurkan. Sekali lagi penting saya sampaikan, ketika bangsa ini dilahirkan, semua bersinergi, berkumpul, mempraktekkan konteks ta'aruf ini. Saling berkenalan, saling bersinergi, masing-masing membawa wawasan, masing-masing saling menyempurnakan, masing-masing saling menguatkan, sehingga membentuk dasar-dasar negara yang kuat, bangunan-bangunan yang kokoh, dasar-dasar undang-undang yang mengatur hubungan antar sosial, satu dengan yang lainnya. Dan bukankah yang banyak juga memberikan peran pada saat itu ulama-ulama kita yang paham tentang Al-Quran? Saya sering katakan, bagaimana peran seorang Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, peran Ki Bagus Hadikusumo, ya, peran orang-orang Islam yang lainnya, ada peran di perjuangan medan perang seperti Bung Tomo, Muslim dengan teriak Allahu Akbarnya yang sangat luar biasa. Bukankah Bung Karno juga Muslim? Ya, bukankah yang merumuskan Pancasila juga banyak para ulama kita? Karena itu banyak nilai-nilai Al-Quran itu tersemat dan tersemai dalam Pancasila. Coba lihat, bukankah sifat komunal ini telah muncul dalam sila ketiga? Persatuan Indonesia. Bukankah semua mesti bersatu dalam konteks ini? Quran hanya memberikan satu kalimat saja. Syu'uba wa qabail. Qabail itu jamak dari kata qabilah.
Di Indonesia itu banyak suku-sukunya. Anda bisa bayangkan berapa suku banyak di Indonesia. Kalau suku disatukan jadi qabail, qabilah jadi qabail. Satukan qabilah jadi qabail, qabail jadi sya'bun, jamaknya syu'ab. Persatuan Indonesia, satukan. Ini kumpul, bikin aturan. Ya, bahkan muncul di Al-Qur'an surah Asy-Syura untuk bermusyawarah, ya. Rumuskan musyawarah, cari mufakat. Dari situ keluarkan hukum-hukum yang mengatur secara adil satu dengan yang lainnya. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bukankah wakil kita yang mewakili setiap masyarakat, ada di legislatifnya, DPR-nya, sampai dengan ke MPR-nya? Pernahkah Anda mengkaji dalam bahasa Arab? Bukankah parlemen itu disebut dengan majlis syu'ab? Bahasa Al-Quran. Yang terakhir apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial, ini yang tadi saya katakan. Keadilan, banyak konsepnya dalam Al-Quran, bahkan menjadi dasar utama dalam prinsip kehidupan berbangsa, bernegara. 5 ini dirumuskan, jadi Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, persatuan Indonesia, kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makanya ketika saya sering ditanya, Ustaz, kenapa di Indonesia tidak diterapkan syariat Islam? Saya selalu mengatakan Pancasila itu, ya, dan dasar-dasar negara kita di undang-undang itu, itulah rumusan syariat Islam yang diterapkan di Indonesia.